Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Sucitra Agestia Saliu dari Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini saya akan membuka podcast tentang kebudayaan masyarakat dan modern. Dan tentunya podcast kali ini sangat spesial karena dilakukan secara online. Karena mengingat adanya pandemi dan kebetulan kita berjauhan, ada yang di Bandung, Ciamis, dan ada yang di Bangka. Kali ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh teman saya. Untuk kenalannya, silahkan aja ke pribadinya langsung. Untuk Teh Repika, mohon diperkenalkan. Halo guys, saya dari perkenalkan, nama saya Revika Aditya Nesta, asal Belitung Timur, jurusan Administrasi Publik 2020, Universitas Muhammadiyah Bandung. Untuk selanjutnya Teh Taskia untuk perkenalan. Dan perkenalkan, nama saya Taskia Nusal Sabila dari program studi Administrasi Publik angkatan 2020 dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Setelah perkenalan, langsung aja kita ke intinya. Sesuai dengan judul, itu kebudayaan masyarakat dan modern. Kita kan berada di era modern, di mana teknologi udah ada di mana-mana. Nah, sekarang kita podcast secara online karena zaman modern juga. Tapi di balik itu, kebudayaan tradisional asli di Indonesia sendiri perlahan menghilang atau mulai terlupakan. Nah, menurut Teh Tazkia sendiri, apa sih faktor pendorong terjadinya kebudayaan modern itu? Menurut saya, faktor yang mendorong perubahan masyarakat menjadi masyarakat yang modern itu: 1. Perkembangan ilmu, 2. Perkembangan teknologi, 3. Perkembangan industri, 4. Perkembangan ekonomi. Dan pendorong lainnya seperti majunya sistem pendidikan, terus keinginan seseorang untuk maju, seseorang yang memiliki rasa ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu, orientasi ke masa depan yang lebih baik, dan adanya kontak dengan budaya-budaya lain. Nah, tadi pertanyaan yang dari saya sudah dijawab oleh Teh Tazkia dan jawabannya sangat luar biasa menginspirasi. Nah, Teh, selanjutnya saya juga ingin bertanya, menurut Teh Tazkia, ciri-ciri terjadinya kebudayaan modern itu seperti apa, Teh? Untuk pertanyaan itu, menurut saya ciri-ciri masyarakat modern: 1. Hubungan antar masyarakatnya lebih didasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi. Yang kedua, kepercayaan yang kuat akan ilmu, apalagi ilmu pengetahuan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui, teknologi itu sangat berpengaruh di era modern. Dan yang ketiga, masyarakatnya tergolong dan bermacam-macam. Itu dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga pendidikan, keterampilan, dan kejuruan. Yang keempat, tingkat pendidikan formal pada umumnya tinggi dan merata. Yang kelima, hukum yang berlaku adalah hukum tertulis yang sangat kompleks. Dan yang terakhir, ekonominya hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain. Seperti yang kita ketahui sekarang, alat pembayaran menggunakan uang, kartu ATM, terus OVO, GoPay, dan lain-lain. Berbeda dengan zaman dahulu yang menggunakan sistem barter. Oh, jadi seperti itu ciri-ciri kebudayaan modern.
Nah, selanjutnya Teh Tazkia, saya ingin bertanya lagi. Menurut Teh Tazkia, adakah dampak dari kebudayaan modern sendiri? Untuk dampak, pastinya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga ya. Untuk dampak positifnya yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Dengan adanya modernisasi ini, menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang awalnya irasional menjadi rasional. Terus yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Dan yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Nah, di sini dengan dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, merupakan salah satu usaha untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama itu pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat itu melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan pilihan yang banyak. Terus yang kedua, sikap individualistik. Nah, di sini masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju yang membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Kadang juga mereka lupa bahwa mereka itu adalah makhluk sosial. Terus yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Sebenarnya tidak semua budaya barat itu baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli di Indonesia, contohnya anak yang tidak lagi hormat kepada orang tuanya, dan tentunya yang mencolok itu kehidupan bebas para remaja. Terus yang keempat, kesenjangan sosial. Nah, apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi ini, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu yang bisa mengikuti dan yang tidak bisa mengikuti arus modernisasi ini, yang dalam hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Terima kasih kepada Teh Tazkia yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan membuat pemahaman bagi diri saya sendiri. Selanjutnya saya ingin bertanya juga kepada Teh Rapika. Menurut Teh Rapika, kebudayaan masyarakat dan kebudayaan modern itu seperti apa sih, Teh? Menurut saya sendiri, sebenarnya kebudayaan modern itu sangat penting. Apalagi dengan adanya kebudayaan modern ini, kita jadi mudah dalam melakukan aktivitas apapun. Tapi, di balik itu ternyata kebudayaan modern ini mulai menggeser keberadaan kebudayaan asli di Indonesia. Jadi yang boleh mengikuti arus kebudayaan modern, tapi jangan sampai melupakan budaya asli. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua dari saya untuk Teh Rapika dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk keduanya. Menurut Teh Rapika sendiri nih, adakah cara untuk menghentikan terjadinya kebudayaan modern itu? Menghentikan terjadinya budaya modern adalah terhadap bidang sosial dan kebudayaan seperti rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai di bidang tersebut terlihat pada perkembangan kesenian tradisi di Indonesia. Oke, jadi intinya ada ya Teh cara untuk menghentikan terjadinya kebudayaan modern meskipun tidak secara menyeluruh. Dan terima kasih kepada Teh Tazkia dan Teh Rapika yang sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya. Dan dapat dilihat, ya teman-teman, jawabannya sangat menginspirasi sekali bagi kita semua.
Nah, selanjutnya dapat saya simpulkan dari podcast kali ini yang bertemakan kemasyarakat dan kebudayaan modern. Jadi intinya, kebudayaan modern itu sangat penting dan sangat berguna di masa sekarang. Nah, tetapi kita juga harus tetap melestarikan budaya asli di Indonesia. Jangan sampai kebudayaan modern ini menggeser bahkan menghilangkan budaya asli di Indonesia. Nah, intinya itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Repika dan Teh Tazkia yang telah mengisi podcast kali ini. Dan selanjutnya, saya sendiri meminta maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun dalam pengucapan. Sekian dari saya dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.